Salam, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini melalui channel YouTube GPDI House of Blessing. Dan kita akan mulai ibadah kita akan nyanyikan pujian Oleh Kuasa Darah-Mu. Satu masuk ke hadirat-Mu, berpersembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian mereka sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kaulah yang aku berhatimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian mereka sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa Darah-Mu, Kau tak terus dosaku, sanggup melindungiku. Kasih-Mu memberi memberkati hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Darah-Mu. Kau layak-Mu menghakimimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian mereka sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa Darah-Mu, Kau tak terus dosaku, sanggup melindungiku. Kasih-Mu memberi kemuliaan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Darah-Mu, oleh kuasa Darah-Mu, oleh kuasa Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat siang hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih buat pemeliharaan perlindungan Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lalui, sehingga pada saat siang hari ini kami boleh ada Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada siang hari ini lewat puji-pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan urapi puji-pujian yang kami naikkan agar dapat Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan membangun iman kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau serahkan ibadat kami pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu yang sukacita untuk Tuhan, Anak Allah Yesus namanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dibawakan oleh hambanya Gembala Sidang GPDI House of Blessing Bapak Pendeta Theodorus Catra Diningrat. Dan kita akan nyanyikan pujian Karena Salibmu. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan purihan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Kaulah kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Karena
yang baru. Pulihkan hati, punyatan ketawa yang hati. Engkaulah sumber pengharapan, rasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup. Ku melakukan mukjizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Kalau kami tadi sudah memuji-muji Engkau lewat pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hati dan pikiran kami dan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh fokus Tuhan kepada firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai lidah bibirnya untuk menjadi saluran berkat rohani bagi kami, sehingga kami yang mendengar, kami dikuatkan, diteguhkan di dalam iman, dibangun di dalam iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah tahu sekali tentang ayat ini, bahkan di luar kepala. Tetapi seringkali, saking di luar kepalanya, dihafalnya kita ayat ini, banyak juga yang selalu merasakan tawar hati. Nah, saudara yang terkasih, Amsal Salomo ini berisi tentang nasihat dan didikan. Ya. Saat ini firman Tuhan saat ini datang kepada kita untuk mendidik kita, mengajar kita lagi, mengingatkan kita, sekalipun di tengah kesesakan, ya, berusahalah atau tetaplah kuat. Ya. Jangan sampai tawar hati. Karena apa? Kesesakan, arti dari kata kesesakan, arti lainnya itu yaitu kesukaran. Tawar hati itu takut, cemas, dan gentar. Alkitab terjemahan lama mengatakan di sini dari Amsal 24 ayat 10, tetapi dari terjemahan lamanya dikatakan, jikalau pada masa kesukaran tawarlah hatimu, maka kuasamu pun akan lemah adanya. Jadi jika kita tawar hati pada masa kesukaran, ya, lemahlah kuasamu. Jadi nggak ada daya, nggak ada kekuatan untuk kita terus maju. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya beri tema pada saat siang hari ini, yaitu obat tawar hati. Kalau contoh ya, kalau kita sedang sakit, ya, tubuh kita merasakan sakit,
pasti kita akan berinisiatif untuk pergi ke dokter. Karena kita tahu kalau kita pergi ke dokter, kita akan mendapatkan obat. Nah, di dalam kehidupan kita, kerohanian kita, jiwa kita, ya, batin kita, yang saat ini mungkin merasakan tawar hati, rasa takut, ya, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesukaran, kita butuh obat untuk menyembuhkan, untuk memulihkan kita dari rasa ketakutan kita, tawar hati kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada warga, biasalah ya, warga plus 62 ya, tahu kan ya, macam-macam, ada yang aneh-aneh, lucu-lucu. Tetapi di sini singkatan dari PPKM ini menurut modelnya plus 62, warga 62, dikatakan pelan-pelan kita mati. Pelan-pelan kita mati karena apa? Karena pandemi yang berkepanjangan, ditambah lagi PPKM. Nggak bisa bergerak istilahnya. Sesak. Ya kan? Udah mana lagi, banyak juga yang di PHK, anak-anak Tuhan. Banyak lagi yang usaha anak-anak Tuhan menurun, bahkan bangkrut. Sudah bangkrut atau sudah susah, kena COVID. Atau mungkin yang saat-saat ini sedang menghadapi sakit penyakit yang mungkin dokter berkata berdoa saja. Itu pasti otomatis ada rasa sesak, takut, cemas. Nah, sebab itu rasa tawar hati yang kita hadapi saat-saat ini, kita pasti perlu obat. Obat supaya bagaimana rasa tawar hati itu bisa sembuh, bisa hilang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bukankah kita sudah tahu ya, siapakah penyembuh yang bisa menyembuhkan rasa tawar hati di dalam diri kita, di dalam hati kita? Bukankah kita sudah tahu ya, satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan rasa tawar hati kita, rasa takut kita? Nah, mari kita buka di dalam kitab Matius, pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Di sini saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ajakan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita ini umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi, selayaknya kalau tubuh kita sakit, kita sudah tahu bahwa dokter adalah seseorang yang bisa menyembuhkan tubuh kita dari rasa sakit. Dia akan memberikan obat. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saat batin kita merasakan ketakutan, tawar hati, hati pikiran kita sesak karena kesukaran yang dihadapi saat-saat ini, kita datang kepada si empunya obat itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mengajak, mari, ya, mari, ya, datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan menjaminkan bahwa dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab itu seringkali kenapa rasa takut itu tetap terus merajalela di dalam hati dan pikiran kita? Karena kita susah mau datang kepada Yesus. Kalau tubuh kita aja sakit, kita langsung cepat-cepat datang kepada dokter. Apalagi ini jiwa kita yang saat ini mengalami kesesakan karena rasa takut. Kita harusnya datang kepada Yesus yang sudah menjaminkan akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab itu Yesus pernah ada orang-orang yang berkata, beban yang saya hadapi ini, kesesakan atau kesukaran yang saya hadapi ini, tidak ada orang yang lain tahu. Bahkan Yesus pun tidak mengerti. Yesus nggak ngerti apa yang saya hadapi. Yesus nggak akan tahu bagaimana beratnya hidup saya. Karena cuma saya yang rasakan. Saudara, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa imam besar itu, yaitu Yesus Kristus, dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia turut merasakan karena dia pernah mengalami hal itu. Kita sudah tahu
ya. Di dalam kitab Lukas, kalau kita buka dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat 39 sampai 44, saya akan bacakan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus ya, untuk memberi kekuatan kepadanya. Di situ dikatakan ia sangat ketakutan. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Benarlah kitab Ibrani katakan bahwa imam besar itu tahu atau dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Karena Yesus pun pernah mengalami rasa takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puncak rasa ketakutan manusia itu pada saat mengalami namanya kematian tubuh. Ya. Jadi Yesus pernah mengalami. Dikatakan bahwa, "Ya Bapa, kalau boleh, jika engkau mau, ambillah cawan ini." Artinya, "Bapa, kalau boleh jangan, kalau boleh nggak usah, kalau boleh lewatilah, jangan sampai harus menghadapi kematian." Tetapi disini katakan, "Biar bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Dan di situ jelas katakan bahwa seorang malaikat dari langit datang untuk apa? Memberi kekuatan kepada Yesus. Karena di situ dikatakan bahwa ia sangat ketakutan. Jadi omong kosong ketika orang sudah divonis dokter menyerah atau angkat tangan. Omong kosong ketika orang itu merasakan fine-fine aja, aman-aman aja. Ada rasa ketakutan. Ya. Tetapi di sini kunci, ya, titik di mana Yesus juga mengalami kelegaan. Di mana? Ya. Ketika ia datang kepada Bapanya. Ya. Dia datang kepada Bapanya, dia berdoa. Sama yang seperti Yesus ajarkan, "Marilah kepadaku kamu yang berlelah, letih, lesu, dan berbeban berat." Yesus pun mengalami hal yang sama. Dia sudah mau mati, dia rasa berat, ya. Dia takut secara manusianya, kemanusiaannya ya. Dia takut, sebab itu apa? Supaya bebannya terangkat, rasa takutnya terangkat, dia datang kepada Bapanya. Ya. Meluapkan rasa takutnya untuk menghadapi kematian. Sebab itu Yesus mengajarkan kita, saat kita merasakan tawar hati, takut apa yang akan terjadi kepada saya, terhadap keluarga saya, ya, atau penyakit yang saya hadapi saat ini, kesukaran saya tentang pandemi yang tidak berakhir, ada rasa takut, cemas. Mari Tuhan Yesus mengajarkan kita datang kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kenapa firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, ya, tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa ya? Di sini saya mengerti. Kenapa bisa dikatakan bahwa pencobaan itu biasa, tidak melebihi? Kuncinya ada pada saat kita datang kepada Yesus. Kalau kita nggak datang kepada Yesus, ya pencobaan itu rasanya berat, karena kita tanggung sendiri. Ya. Kalau kita dikatakan firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, sekalipun itu pencobaan yang menurut itu mematikan, yang membuat tubuh kita mati. Kuncinya ada di mana? Yang membuat pencobaan itu biasa. Kita datang kepada Juru Selamat itu, Yesus. Dikatakan apa? Aku akan memberikan, Yesus akan memberikan kelegaan. Kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita sudah datang kepada Yesus, kita mendapatkan kelegaan, kepuasan di dalam batin kita, jiwa kita, pikiran kita. Kita akan menganggap biasa
masalah yang kita hadapi saat-saat ini, sekalipun masalah itu belum terselesaikan. Haleluya. Kita akan menghadapi biasa, merasakan hal yang biasa. Karena apa? Fokusnya itu di dalam jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Saya teringat tentang kisah Daud dan Goliat ya. Ketika Goliat menantang orang Israel, tentara Israel. Di situ dikatakan bahwa Saul dan seluruh tentara Israel itu menjadi takut. Mereka sangat ketakutan. Mereka cemas hati. Tetapi di sini Daud berkata kepada Saul, janganlah karena seseorang, ya, janganlah seseorang pun karena Goliat menjadi tawar hati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebesar apakah kesukaran kita? Apakah sudah seperti Goliat yang sangat menakutkan itu, yang sehingga membuat kita menjadi tawar hati, menjadi sesak, takut? Seberapa besarkah Goliat itu? Tetapi mari kita memiliki cara pandang seperti Daud, seperti Yesus yang ajarkan, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Daud pun menantang Goliat dengan membawa nama Tuhan. Haleluya, dia menghadapi Goliat dengan membawa nama Tuhan. Dia mempercayakan, ya, rasa kehidupannya kepada Tuhan. Yesus pun ketika dia mengalami ketakutan, dia datang kepada Bapanya di sorga. Begitupun dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita menghadapi ketakutan, mari kita datang kepada Yesus, sang obat nih, empunya obat yang membuat rasa tawar hati kita berubah menjadi kelegaan. Haleluya. Hanya Yesus jawaban satu-satunya. Saya teringat satu pujian, itu sangat memberkati saya ya. Satu pujian lagu lama dikatakan, hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja, segala raja. Jadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, pada saat ini mari, ya, kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Gak usah takut, gak usah cemas, ya. Kita sudah mempunyai obatnya, ya, penyembuh tawar hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah sama-sama pada siang hari ini kita diberkati, kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus, sakramen yang kudus dari Tuhan, yaitu kita memperingati kematian daripada Tuhan Yesus, yaitu dengan memakan roti dan meminum anggur. Untuk itu mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa dalam sorga, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, bahwa Yesus yang menjadi manusia juga turut merasakan apa yang diderita oleh manusia, termasuk kami pada hari ini. Apa yang Yesus lakukan di dunia adalah hal yang benar, dan sampai pada akhirnya ketika ia mati di atas kayu salib, ia menyatakan kemenangan atas dosa. Sebab itu kami jemaat-Mu, kami berterima kasih karena pada siang hari ini kembali kami akan memperingati kemenangan Kristus di atas kayu salib yang mati bagi dosa-dosa kami yang tidak berdaya ini. Untuk itu ya Tuhan, Bapa dalam sorga, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut roti dan anggur sebagaimana kami menyambut tubuh dan darah Kristus sendiri. Sebab kami yang telah dipersatukan dengan Allah, dipersatukan dengan sesama jemaat, tidak dapat dipisahkan karena kasih Allah yang begitu besar atas kehidupan kami, orang yang telah diselamatkan, dan sekarang kami yang menjadi hamba-hamba-Mu untuk melayani-Mu.
Berkatilah roti dan anggur ini, sehingga ketika kami makan dan minum, kami betul-betul merasakan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan anak Allah yang hidup, yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati Tuhan sakramen perjamuan Tuhan pada siang hari ini, dan kami siap melakukannya di dalam hati yang tulus dan murni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita, atau Bapak Ibu mungkin tidak punya roti atau hosti seperti yang saya pegang, saudara dapat menggantinya dengan apa yang dapat dimakan pada siang hari ini untuk memperingati kematian Kristus bagi kita semua. Mari arahkan hati kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, roti ini melambangkan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman, dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Mari kita angkat cawan anggur kita. Bagi yang tidak memiliki anggur, apapun yang ada di hadapan saudara, yang dapat saudara minum, mari angkat untuk memperingati darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Kita satukan hati dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman, anggur ini lambang daripada darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat penerimaan. Terima kasih untuk pengangkatan kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga kami layak untuk hidup berkenan kepadamu dan hidup dalam tuntunan roh-Mu, sehingga kami menjadi ahli waris kerajaan Allah bersama dengan Kristus di dalam penderitaan ketika kami menjalani kehidupan dalam dunia ini. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam iman maupun di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami percaya Kristus hadir, menyertai, memimpin, dan memberkati kami. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang kudus pada siang hari ini. Bersama-sama dengan jemaat yang ada di rumah masing-masing, kami telah disatukan dalam Kristus Yesus. Dan kami bersama-sama menikmati kasih Tuhan dalam kebersamaan ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima sakramen perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dan kita akan nyanyikan pujian doa Yabes. Kau menjadi aku.
Yesus, kita sudah diberkati firman Tuhan dan telah mengadakan perjamuan Tuhan bersama. Dan mari saatnya kita akan berdoa syafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami terima dalam ibadah kami siang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara. Mari Tuhan memberkati kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga keluarga, anak-anak semua. Terlebih pelayanan Bapak Gembala diberkati. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati perjamuan Tuhan di dalam kami memperingati kematian Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang kami laksanakan dalam ibadah ini semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Begitu juga Bapa, kami mau bawa dalam doa kehidupan daripada gereja-Mu, GPDI, House of Blessing. Mari Tuhan Yesus berkatilah gereja kami. Biarlah gereja kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Boleh datang beribadah bersama kami. Terlebih Tuhan, tolong kirimkan jiwa-jiwa-Mu. Biarlah kami diutus oleh Tuhan untuk melayani mereka bagi siapa saja yang Tuhan utus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat para pelayan hamba-hamba-Mu yang telah ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan gereja House of Blessing. Mari Tuhan memberkati kami semua dengan tuntunan Roh Kudus. Biarlah kami dipimpin sehingga ketika kami bekerja dan melayani pekerjaan-Mu dalam setiap ibadah, nama Tuhan yang kami puji, nama Tuhan yang kami permuliakan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang saat ini ikut beribadah. Mari Tuhan, Engkau lawati semua jemaat-Mu. Bapa, bahkan ibu-ibu, anak-anak, sekeluarga rumah tangga diberkati. Terlebih usaha pekerjaan para jemaat, bahkan terlebih apa yang menjadi pergumulan jemaat, Tuhan tolong campur tangan, buka jalan dan berikanlah keberhasilan di dalam usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan tolong lawati Pak John Nainggolan, Pak Max Ratu, bahkan juga Pak Odi juga dengan Joel, bahkan juga adik Sarayar dan Imelda, serta Tante Mona dalam pemulihan. Mari Tuhan kepada jemaat-Mu semua, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, supaya boleh mengalami kesembuhan. Dan bagi jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya mendapatkan keturunan, Tuhan lawat dan Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga mereka masing-masing. Bahkan terlebih Tuhan, ada jemaat-Mu yang ada dalam keadaan hamil. Mari Tuhan pelihara, lindungi kandungan mereka, sehingga pada saatnya mereka melahirkan, campur tangan dan pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan para mereka yang sedang hamil. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh melahirkan dengan baik seturut dengan pertolongan Tuhan. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkati bangsa kami, Tuhan tolong berkati pemerintahan kami, sehingga ketika berkat Tuhan ada atas pemerintahan dan bangsa kami, tentunya Tuhan bangsa kami diluputkan, dijauhkan dari segala wabah penyakit yang melanda bangsa kami. Wabah penyakit COVID-19 ini biarlah oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus dilalukan dari bangsa kami, dan pemerintahan kami tentunya diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam mereka memimpin dan mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam bangsa ini Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa ini, kalau sudah dipulihkan tentunya aktivitas gereja kami, semua gereja-gereja bisa beribadah, berbakti kembali, bahkan terlebih anak-anak kami bisa bersekolah kembali, juga para pegawai dan karyawan-karyawan bisa beraktivitas, bekerja kembali seturut dengan pertolongan dan kehendak Tuhan yang jadi atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah seturut dan pertolongan dengan kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita di akhir ibadah pada siang hari ini, jangan lupa hari Rabu kita jumpa lagi dalam ibadah doa via Google Meet jam 7 malam dan ibadah raya minggu yang akan datang.
mungkin masih online ya. Kita doakan terus bangsa kita doakan terus pemerintah, para dokter, tenaga medis, dan semua umat Tuhan yang mungkin saat ini sedang terkena COVID-19. Kita berdoa agar juga sesama jemaat kita, siapapun yang kita ingat, yang kita kenal, baik jemaat House of Blessing maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat yang lain, yang mungkin bukan bagian dari jemaat House of Blessing, tapi jemaat Tuhan Yesus, saudara juga jangan lupa untuk terus berdoa bagi saudara-saudara kita yang kita ingat, yang sedang sakit dan mengalami masalah lainnya. Ya, karena kita satu tubuh Kristus. Haleluya. Kita satukan iman kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah siang hari ini. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih, mengucap syukur atas pimpinan Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhirnya. Hamba-hamba-Mu yang telah melayani siang hari ini, Tuhan, Engkau pakai untuk pelayanan-pelayanan berikutnya lebih heran lagi, lebih baik lagi. Hingga Roh Kudus menambahkan karunia-karunia pelayanan apapun juga untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD House of Blessing ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini, ataupun mungkin jemaat Tuhan siapapun yang tidak kami kenal, tapi Tuhan Yesus kenal mereka, yang mengikuti langsung ibadah siang hari ini ataupun mengikuti siaran ulangnya. Tuhan, Engkau jamah setiap pergumulan dan persoalan jemaat. Berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan-Mu, sehingga mereka dapat melewati hari-hari sepanjang minggu ke depan dengan anugerah dan berkat-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya jemaat yang sudah beribadah pada siang hari ini, semuanya bukan dalam kondisi yang sehat, yang baik-baik semuanya. Ada yang sakit, ada yang susah, ada yang sedang mengalami banyak masalah, tetapi mereka dengan iman datang kepadamu pada siang hari ini. Terimalah ya Tuhan setiap pujian penyembahan mereka, persembahan mereka yang terbaik dari situasi mereka yang terburuk pada hari-hari ini, karena mereka mengasihi Tuhan lebih dari masalah mereka. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kiranya Tuhan melawat setiap jemaat Tuhan dan keluarga masing-masing, apapun yang mereka butuhkan. Tuhan tolong adakan tepat pada waktunya, karena ini hari-hari yang sukar, tetapi kami percaya Bapa Sorga mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anaknya tepat pada waktunya. Kami mohonkan rahmat-Mu, dan kiranya Tuhan kami dapat berjumpa lagi minggu yang akan datang dengan tidak kurang satu apapun, sehat dan kuat senantiasa. Tuhan Yesus, terimalah setiap persembahan pujian penyembahan, setiap persembahan juga yang mereka serahkan Tuhan melalui transfer bank, melalui dompet digital, ataupun yang diserahkan secara langsung. Demikian juga dengan persepuluhan dari pekerjaan mereka di masa pandemi ini. Tuhan, terimalah semuanya, apa yang mereka ucapkan syukur atasnya, terimalah sebagai persembahan. Dan bagi kami dan pelayanan yang mereka percayakan untuk dikelola, kiranya Tuhan balas memberkati sesuai dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Terpuji Tuhan, kami tutup ibadah pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat-Nya. Saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang yang daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menjadi bagian kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita dan keluarga kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi. Haleluya.